Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Sebelum masuk ke rumus atau contoh sehari-hari, kita perlu tahu dulu dari mana sebenarnya manusia mulai memahami listrik. Ternyata perjalanan penemuan listrik itu panjang dan dimulai dari percobaan-percobaan yang sangat sederhana. Untuk membantu kalian membayangkan bagaimana listrik pertama kali dipelajari, ayo kita lihat dulu sebuah video pendek. Thales of Miletus, an ancient Greek philosopher, stumbled upon the effects of magnetism and static electricity. He discovered that rubbing amber with animal fur attracted objects like feathers. So to prove his point, on the stormy day of June 10, 1752, Benjamin Franklin attached a key to the string of a kite to see if it would draw an electrical charge. As soon as he flew the kite with a metal key tied to it, lightning struck the kite and electricity traveled down the string, giving him a surprising shock. Luckily, he didn't. Dalam video tadi, ada dua kejadian penting yang berhubungan dengan penemuan awal listrik. Apa saja ya? Baik, yang pertama adalah percobaan dengan amber. Amber atau damar adalah getah pohon yang sudah mengeras seperti batu, berwarna kuning kecoklatan. Thales menemukan bahwa ketika amber ini digosok dengan bulu hewan, amber bisa menarik benda-benda ringan seperti bulu. Peristiwa ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu listrik yang muncul karena adanya gesekan. Yang kedua adalah percobaan layangan Benjamin. Dari video ini terlihat bagaimana ilmuwan tersebut menerbangkan layangan dengan kunci logam di ujung talinya saat cuaca sedang mendung dan hujan. Kemudian dari awan muncul muatan listrik yang mengalir dari tali layangan yang basah kemudian masuk ke kunci. Nah, saat ilmuwan tadi mendekatkan tangannya, ia merasakan adanya kejutan listrik sehingga membuat tubuhnya tersetrum. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa petir itu sebenarnya adalah listrik. Jadi, dari dua kejadian tadi, kita bisa belajar bagaimana listrik sudah diteliti sejak lama, mulai dari listrik statis pada amber hingga percobaan Benjamin yang membuktikan adanya listrik pada petir. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk memahami bagaimana listrik bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis terjadi saat benda bermuatan saling berinteraksi. Satu benda mendapatkan muatan yang lebih, sementara yang lain kehilangan muatan. Benda kehilangan elektron menjadi bermuatan positif, sedangkan benda yang menerima elektron menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya adalah muatan listrik. Benda dikatakan netral jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, di sini benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah elektron lebih sedikit daripada proton, sedangkan dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sekarang kita lihat melalui simulasi PET bagaimana listrik statis dapat bekerja pada benda-benda yang sederhana. Nah, di sini ada balon, baju, wall, dan tembok. Coba perhatikan apa yang terjadi saat balon kita gosokkan pada baju yang terbuat dari kain wol. Saat balon digosokkan, elektron-elektron dari baju wol akan berpindah ke permukaan balon.
Nah, karena jumlah elektron pada balon bertambah, balon menjadi bermuatan negatif. Sedangkan baju wol yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Nah, karena kedua benda ini sekarang memiliki muatan yang berlawanan, maka balon akan tertarik ke arah baju wol. Selanjutnya, jika kita dekatkan balon ke tembok, apa yang akan terjadi? Walaupun dinding awalnya netral, muatan negatif pada balon akan mendorong elektron-elektron di permukaan tembok menjauh. Hal ini membuat sisi tembok yang dekat dengan balon menjadi lebih positif, sehingga muncullah gaya tarik antara balon dan tembok. Inilah sebabnya balon bisa menempel di dinding setelah digosokkan pada kain wol. Fenomena ini menunjukkan bahwa listrik statis sangat dipengaruhi oleh perpindahan elektron dan interaksi antar muatan. Sekarang, perhatikan apa yang akan terjadi ketika ada dua balon yang keduanya sama-sama digosokkan pada kain wol, sehingga keduanya sama-sama bermuatan negatif. Nah, kedua balon ini ketika didekatkan, maka kita dapat melihat bahwa mereka akan saling menjauh atau saling menolak-menolak. Mengapa demikian? Karena muatan sejenis, yaitu negatif dengan negatif, akan saling tolak-menolak. Peristiwa ini merupakan salah satu ciri penting dari listrik statis, yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan tarik-menarik. Jadi, dari simulasi ini kita dapat memahami bahwa interaksi listrik statis ditentukan oleh bagaimana elektron berpindah dan bagaimana muatan-muatan itu saling berinteraksi. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk memastikan kalian memahami konsep muatan listrik. Perhatikan gambar pada slide berikut ini. Jika benda C bermuatan negatif, maka bagaimana dengan muatan A, B, D, dan E secara berturut-turut? Silahkan kalian coba pikirkan jawabannya secara mandiri. Saya beri waktu 10 detik untuk menganalisis pola muatannya. Baik, sekarang mari kita lihat apakah jawaban kalian sudah sesuai. Pada slide ini, kita bisa melihat jawabannya. Benda C bermuatan negatif. Karena benda yang dekat dengan muatan negatif akan terdorong elektronnya dan menjadi positif, maka A bermuatan positif, B bermuatan negatif, D bermuatan positif, dan E bermuatan positif. Jadi pola urutannya adalah mengikuti prinsip dasar bahwa muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan atau berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rambut berdiri saat digosok balon. Ini terjadi karena perpindahan elektron sama seperti yang tadi kita lihat pada simulasi PET. Yang kedua, mesin fotokopi. Mesin ini menggunakan listrik statis untuk menarik butiran tinta agar menempel sesuai dengan pola gambar. Dan yang ketiga, tentunya petir.
Petir terjadi karena adanya beda muatan yang sangat besar antara awan dan bumi, sehingga terjadi pelepasan muatan dalam bentuk kilatan cahaya. Nah, pada bagian ini akan dibahas pada materi selanjutnya, yaitu materi gaya listrik. Baik, dari seluruh materi hari ini, kita telah mempelajari bagaimana listrik statis terbentuk, bagaimana elektron berpindah dari satu benda ke benda lain, serta bagaimana muatan-muatan itu saling berinteraksi. Kita juga telah menonton contoh nyata melalui video, simulasi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami bahwa listrik tidak hanya ada di kabel atau di baterai, tetapi juga muncul dari interaksi sederhana antara benda di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian kalian, dan kita akan lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya.